Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Anggreni dengan NIM 2386202138. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur dan pemecahan masalah matematika. Berikut daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian pemecahan masalah, yang kedua model kuliah, yang ketiga model Krulik dan Rudnick, yang keempat yaitu model Schoenfeld dan penerapan beserta tahapan yang ada pada model-model tersebut. Materi yang pertama yaitu pengertian pemecahan masalah. Menurut Georgi Polya, pemecahan masalah adalah proses mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai tujuan yang belum dicapai. Tahapan dari pemecahan model Polya yang pertama ada memahami masalah, yang kedua membuat rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat mengevaluasi kembali. Penerapan dan contoh soal pada model Polya. Contoh soalnya yaitu ibu membeli 3 kotak pensil. Setiap kotak pensil tersebut berisi 12 pensil. Kemudian 8 pensil akan diberikan kepada adik. Berapa kira-kira jumlah pensil yang dimiliki? Selanjutnya, pembahasan soal pada model Polya. Yang pertama, kita akan memahami masalah. Diketahui dari soal tersebut adalah jumlah kotak pensil sebanyak 3 kotak. Yang kedua, setiap kotak berisi 12 pensil. Yang ketiga, pensil yang diberikan kepada adik berjumlah 8 pensil. Yang ditanya, berapa jumlah pensil yang dimiliki oleh ibu? Yang kedua, tahapannya yaitu membuat rencana. Yang pertama, kita akan menentukan menghitung jumlah seluruh pensil yang dibeli ibu. Yang kedua, mengurangi jumlah pensil tersebut. Yang ketiga yaitu tahapan melaksanakan rencana. Yang pertama, menghitung jumlah seluruh pensil. Jadi 3 kotak pensil dikali 12 jumlah pensil. Yang kedua, jumlah pensil setelah diberikan kepada adik yaitu 36 berasal dari 3 dikali 12 dikurangi 8 pensil yang akan diberikan kepada adik, sama dengan 28 pensil. Yang keempat, jadi jumlah pensil yang dimiliki ibu sekarang adalah 28 pensil. Yang keempat adalah mengevaluasi kembali, yaitu memeriksa kembali perhitungan. 3 dikali 12 yaitu 3 kotak pensil dikali 12 pensil yang dimiliki ibu, sama dengan 36. Yang kedua yaitu hasil dari perkalian 3 dikali 12 yaitu 36 dikurangi 8 pensil yang akan diberikan kepada adik. Selanjutnya yaitu model Krulik dan Rudnick. Model ini menekankan pada langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah dalam matematika. Tahapan pemecahan masalah pada model ini yang pertama ada membaca dan memahami, yang kedua menganalisis, yang ketiga merencanakan strategi, yang keempat melaksanakan rencana, dan kelima meninjau kembali dan mengevaluasi. Penerapan dan contoh soal pada model ini yaitu sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Jika taman tersebut akan dipagari dengan biaya Rp50.000 per meternya, berapa total biaya yang akan diperlukan? Selanjutnya, pembahasan soal pada model Krulik dan Rudnick. Yang pertama, membaca dan memahami masalah. Dalam soal tersebut diketahui panjang taman 12 meter, lebar taman 8 meter, dan biaya pagar Rp50.000 per meternya. Yang ditanyakan, berapa total biaya untuk memasang pagar di sekeliling tamannya? Tahapan yang kedua yaitu menganalisis masalah. Karena pagar tersebut
mengelilingi taman, maka kita harus mencari keliling persegi panjang, yaitu keliling persegi panjang dapat dicari dengan rumus K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah. Yang pertama, menghitung keliling taman dengan keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali 12 ditambah 8 sama dengan 40 meter. Yang kedua, menghitung total per biaya, yaitu 40 didapat dari keliling persegi panjang dikalikan 50.000 dari biaya pagar per meternya sama dengan 2 juta rupiah. Jadi total biaya yang diperlukan adalah 2 juta rupiah. Yang kelima, meninjau kembali dan evaluasi. Yang pertama, keliling taman sudah dihitung adalah 40 meter. Biaya pagar per meternya 50.000 rupiah. Perhitungan biaya yaitu 40 dikali 50.000 sama dengan 2 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, total biaya yang diperlukan untuk memasang pagar di sekeliling taman adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu model konflik, yaitu model ini menekankan pada pentingnya sumber daya, rekursus, heuristik, kontrol, dan keyakinan, belief dalam pemecahan masalah matematika. Tahapan pemecahan masalah ini yang pertama ada rekursus, yaitu menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, heuristik, yaitu memilih strategi penyelesaian. Yang ketiga, kontrol, yaitu memantau dan mengatur langkah penyelesaian. Yang ketiga, belief atau sistem keyakinan, itu memiliki keyakinan dan sikap positif dalam menyelesaikan masalah. Contoh soal pada penerapan ini adalah sebuah buku berharga Rp5.000. Jika Rina membeli 4 buku, berapa total uang yang harus dibayar oleh Rina? Pembahasan soal menggunakan tahapan pada model konflik yang pertama yaitu rekursus, yaitu sumber daya. Diketahui dari soal tersebut adalah harga buku Rp5.000 dan jumlah buku 4 buah. Yang kedua, heuristik, yaitu mengalihkan harga satu buku dengan jumlah buku. Yang ketiga, kontrol. Yang pertama kita menghitung total biaya, yaitu jumlah buku dikalikan dengan harga buku. Tadi pada soal jumlah buku terdapat 4 dengan harga persatuan bukunya 5.000. Jadi 4 dikali 5.000 adalah 20.000. Yang keempat adalah belief system atau sistem keyakinan. Perkalian digunakan karena membeli beberapa buku dengan harga yang sama. Jadi total uang yang harus dibayar oleh Rina adalah 20.000. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pemecahan masalah matematika merupakan proses mencari solusi secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Model pemecahan masalah seperti George-Polya, model Krulik dan Rudnick, dan model konflik memberikan langkah-langkah yang membantu siswa dalam memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan penyelesaian, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Dengan menerapkan tahapan tersebut, siswa dapat berpikir lebih logis, terstruktur, dan percaya diri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam matematika. Di sini tertera biodata saya dengan nama Christine Anggreni dengan NIM 238622138, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Dr. Urip Tisnandi, MPD. Motivasi yang dapat saya berikan yaitu setiap kesalahan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Teruslah belajar dan berlatih karena dengan usaha dan ketekunan tidak ada soal yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Terima kasih sudah menonton materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan
dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.